balik lagi seperti yang saya bilang, kalau hanya masalah duit gampang kok nyari duit itu. Tapi kalau misalkan awalnya nyari duit sambil nolong orang, ya ini loh, prudential ini jalannya kita. Benar-benar. Meskipun saya dulu nggak sampai makan sama ini ya garam aja sih, ya nggak sampai segitunya, tapi bisa loh ini terjadi di keluarganya teman-teman, di tetangganya teman-teman, kayak gitu ya. Jadi apa kalau misalkan sekarang kan kadang-kadang agent ya meskipun leader juga kadang saya sendiri kadang-kadang kok down ya kayak gini-gini ya. Tapi kalau visi misinya teman-teman kuat di sini ditolak, itu saya malah kasihan loh sama yang nolak. Benar loh, saya ya apa ini ya kalau misalkan teman saya ini terjadi apa-apa, anaknya masih kecil, saya itu malah kepikiran seperti itu. Bukan malah aduh ya apa itu gak closing ya, enggak lah. Kalau misalkan closing itu hanya masalah momen, ketika kita aktivitas terus pasti closing itu pasti ada. Tapi kalau teman-teman satu bulan tadi satu minggu 2 hari nggak ada poin satunya, nggak diambil, ya gimana mau closing ya nggak bisa, bener ya. Jadi kalau teman-teman mau bandingin sama yang closing tadi Mbak Yunar atau Bu Elisabeth itu pasti tanya, oh satu hari ketemu berapa orang, bandingin sama dirinya teman-teman. Jadi nggak hanya 1 bulan ketemu 5 orang mau closing ya maaf ya belum bisa mungkin kalau segitu. Nah jadi visi misinya kita ini yang diperkuat di Prudential, teman-teman. Karena apa? Ya karena itu kalau misalkan kita visi misinya hanya uang ya ditolak ya wis pasti wis mental wis aduh cek soro sih kerjaan apa sih panas-panas kayak gini aku nggak dapat duit. Ya karena memang visi misinya nggak kuat gitu lah. Nah kadang kan ada ya kita jauh-jauh prospek ke orang, tetangganya kita sendiri tuh loh belum di prospek, woro-woro tetangganya kita meninggal punya asuransi nggak? Enggak. Ya kok sama ya, bukan salah dia, salahmu sebagai agent. Kenapa kamu nggak ngasih tahu dia? Nah kayak gitu. Jadi saya join di Prudential pertama kali itu supaya apa? Lah wong ayah saya ini loh, ya maksudnya kalau disuruh bayar polis ya mampu, kenapa kok nggak ada yang prospek dia gitu. Nah itu kan pertanyaannya. Jadi ruang lingkupnya kalau zaman dulu kan masih kecil. Nah kenapa kok nggak saudara-saudara saya ini saya kasih informasi ini, masalah ambil nggak ambil ya urusannya mereka, tapi istilahnya kita ada kewajiban, kita punya informasi bagus seperti ini, kita punya program bagus seperti ini ya kita sampaikan. Masalah mereka ambil atau enggak ya terserah gitu. Ada juga om saya itu ya ngerti saya kerja di Prudential ya, dia kok ya tahu Prudential ya dibandingkan saya dulu kan nggak tahu, dia sudah tahu Prudential duluan. Setiap kali saya ke rumahnya dia itu dia pasti keluar. Apa mau kemana? Oh ngopi ya. Habis itu saya ngomong sama istrinya, "Lah sekarang kerja di Prudential." "Iya Mbak, sekarang kerja di Prudential." Om ibu san heran. "Loh kenapa?" "Iya wis tah, sepupuku kemarin kerja di A itu tuh ditolak. Nawarin ommu itu ditolak." "Loh kenapa?" "Ya mbak, wis gak ngerti ommu itu kolot gini gitu." Akhirnya istrinya tuh cerita, "Aku ini loh buka di AIA, buka untuk dana pendidikan anakku di AIA, tapi tanpa sepengetahuan ommu kalau tahu wis pasti nggak setuju dan lain-lain gitu." Akhirnya kan namanya saya kan penasaran, ya apa sih kok nggak suka gitu ya. Akhirnya setiap kali kesana, saya 3 kali kesana, pasti om saya keluar, takut saya prospek, kayak aneh lah ya, takut saya prospek. Akhirnya pas saya arisan keluarga gitu ya, kumpul, saya ngomong, "Lah bos om, setiap kali aku kesana kok kamu keluar?" Tapi memang kita akrab ya. Dia senyum-senyum aja. "Ngapain? Kamu mau mau jelasin tentang Prudential?" "Loh, lah siapa lo belum tahu?" "Lah aku lo sudah tahu. Lo kan belum tahu dari saya," kayak gitu. Dia senyum-senyum tok. Aku ini nggak maksa kamu. Aku cuma ngasih informasi tok. Masalah kamu ambil nggak ambil urusan belakang. "Oh iya wis, besok ya ke rumahku ya." "Oh coba tinggal ngopi lo ya." "Ya wis ya, aku datang." Akhirnya nak jelasin seperti ini. "Sudah ya wis bla 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 bla." Aku cuman kayak gini tok sih. "Anak tertuamu yang usia berapa om?" "Yo SMA sih. Ya, pas waktu itu masih SMA." Nah kalau misalkan ya nggak ngerti ya om ya, namanya usia kita nggak ada yang tahu. Keluarga kan kebanyakan tambak semua ya. Nah misalkan nih woro-woro sampean maaf diambil sama Allah kayak ayahku nggak sakit nggak apa, anakmu yang tertua ini bisa nggak gantiin pegang tambakmu?
Ya nggak bisa. Ya ini loh, namanya istilahnya tambak itu, saya ini kedokteran hewan aja loh, megang tambak ayah saya malah rugi loh. Bener loh, karena apa? Memang bener-bener berhubungan dengan alam, nggak bisa dipelajari hanya 1-2 bulan, bener-bener nggak bisa. Harus butuh bertahun-tahun buat belajar seperti itu. Jadi nggak angger masukin ikan, dikasih pakan seperti teori yang ada di kuliah, tapi nggak bisa. Bener-bener harus tahu ini airnya ini waktunya itu. Aduh, saya kok tambah pusing ya, saya gitu ya, malah rugi pas saya menjalankan tambak ayah saya. Akhirnya wis tambah sakno nek tambah rugi, nanti tambah banyak saya gitu ya. Nah, bisa nggak kira-kira anak tertuamu ini gantiin posisimu ngurusi tambakmu? Karena apa? Kamu pencari nafkah utama loh, istrimu nggak kerja seperti ibumu, benar-benar nggak kerja, ngurus anak tok ya nggak bisa sih. Lah ini loh, saya ini ngasih informasi ini tuh supaya apa? Supaya kalau terjadi apa-apa, anakmu itu nggak sampai terlantar, dapat beasiswa. Besok kalau misalkan kuliah mau diambil duitnya, monggo, kan kayak gitu. Loh, bisa diambil lah duitnya. Loh, ya apa loh lah, yang tahu apa loh, nggak hilang tak? Loh, kalau itu kan asuransi tradisional. Kalau kamu mau hilang ya nggak apa-apa, ambil yang kesehatan toh. Tapi kalau mau ada pendidikannya ya nggak hilang, duitnya ada. Oh, tak kira mau hilang. Nah, makanya itu kalau belum tahu informasinya itu aja menghindar. Kan dia menghindar terus ya teman-teman ya. Oh gitu ta ya, wes. Akhirnya dia buka satu keluarga. Berapa? Nah, ommu yang itu berapa kayak gitu kan? Banyak ya. Ommu yang itu berapa? 13 juta per bulan. Ya wes, aku aja 13 juta lah. Piro 10 juta aja setiap bulan gitu ya. Akhirnya ganti istrinya sih bengok-bengok, ya aja 10 juta ya, kebanyakan ya, padahal istrinya itu asuransi minded loh. Oh ya wes, terserah kamu bicarakan dulu berapa. Kalau saya kan biasanya ini teman-teman jualnya itu yang family protection. Jadi semuanya tak jualin. Jadi mulai ayah, ibu, anak-anak semuanya tak jualin. Kamu premi santainya berapa? Misalkan 8 juta, ya saya bagi sendiri. Jadi kadang-kadang nasabah saya nggak ngerti premi untuk dirinya sendiri berapa, anaknya berapa, itu nggak ngerti. Pokoknya setiap bulan aku bayarnya 8 juta, setiap bulan bayarnya 8 juta. Kayak gitu sih. Nah, pasti kan teman-teman kan, kalau ini alhamdulillah ya, saya kalau misalkan nih teman-teman di sini ada yang punya baby? Semua yang baby. Kalau dulu zaman saya jadi agent itu kan, saya melahirkan anak saya itu September ya teman-teman ya. September 2013, saya join Januari 2014. Jadi apa? Anak saya 3 bulan itu tak tinggal ucul-ucul. Benar ya, tak tinggal prospek. Fast start dulu ya, zaman dulu itu saya tuh nggak dikasih tahu tentang yang namanya GL. Jadinya itu harus fast start kayak gitu ya. 3 hari di mana? Di Surabaya, BRI Tower gitu ya. Jadinya saya fast start itu ya nggak ngerti, tak tinggal tidur. Gimana ya orang punya bayi 3 bulan suruh dengerin ya wis pasti ketiduran kayak gitu ya. Tapi kok ya alhamdulillah lulus ajinya ya. Nah, itu tadi habis itu kan alhamdulillah Januari, Februari saya dapat ini ya, rookie ya. Saya dapat rookie Malaysia, alhamdulillah, dapat Aum Bali juga. Nah, dari Lombok itu akhirnya saya ini kan cewek ya. Istilahnya itu kan istilahnya dreamnya dulu itu nggak gede-gede banget gitu loh. Menurutku gaji 5 juta, ibu rumah tangga kan ya lumayan lah ya, wis santai di rumah. Ngomong anak woro-woro celing 5 juta, ngomong anak woro-woro celing masuk 5 juta, kan ya lumayan banget ya. Akhirnya saya masuk yang namanya kampret zone gitu loh teman-teman ya. Kampret zone dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei itu saya kerja, habis itu Juni, Juli, Agustus, September itu saya nggak kerja, tidur-tiduran di rumah kayak gitu ya. Akhirnya ini fungsi leader juga. Dia itu sih ngobrol ya aku, Mbak Febri ya, leader saya. Mbak Febri itu ngobrol saya, ini loh San, kamu itu sedikit lagi start Club Milan loh, kayak gitu ya. Loh, iya tambah, iya kurang dikit, ayo dikejar-kejar ayo. Akhirnya dia ngalahi, ayo tak ajak prospek
tak temenin prospek 1 kali toh. Ya wes kan namanya orang yang sudah kampret zone 3 bulan nggak pernah jalan mau melangkahkan kaki kan beratnya minta ampun ya teman-teman ya. Jadi butuh ada yang nyeret ya. Jadi leader saya alhamdulillah beliau mau bantu saya prospek 1 kali ya meskipun nggak closing tapi kan itu membuat habit saya balik lagi ya. Nah akhirnya alhamdulillah nutup Star Club Milan. Nah tapi pas waktu itu kenapa kok nggak ada foto di Milan? Bener ya? Di Sandeman saya kok nggak ada foto di Milan ya karena pas itu saya hamil anak kedua, kejar tayang ini teman-teman ya. Jadi anak saya baru umur setahun saya sudah hamil lagi. Pas bulan Maret mau berangkat ke Milan saya ini pas 9 bulan. Jadi nggak dapat tanda tangan dari dokter kalau saya ini boleh berangkat. Akhirnya ya sudah ya diuangkan saja ya sama Prudential alhamdulillah. Diplus dong buat Prudential ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman mau jadi agent yang yang star atau yang biasa? Yang star ya. Yang star itu seperti apa Bu? Contohnya Bu? Duh, kantor saya dong. Kalau star itu seperti apa contohnya? Rajin, ikuti sistem. Seperti Ibu. Dengarkan leader, konsultasi leader. Oh iya. Rajin ikuti sistem tapi gak prospek. Kenapa tuh Bu ya? Prospek ya Bu ya. Nah ini kalau di Rising Star teman-teman ya kita itu ada 4 kriteria agent. Agent Star, mungkin di sini juga ya. Agent standar. Agent melulu, tapi kalau di sini nggak ada ya agent melulu ya. nggak ada. Ada di luar. Agent mandek tambah nggak ada ya di sini ya, di luar sana ya banyak ya. Nah, pasti semuanya kepengen dong jadi agent Star. Siapa yang kepengen jadi agent apa nih Star angkat tangan? Saya doakan ya supaya jadi agent Star ya. Nah, tapi sebelum itu kan kita harus lihat dulu teman-teman ya. Agent Star ini seperti apa? Bener ya? Agent yang melebihi kriteria sistem di Prudential. Kalau ada UM plus Star Club. Kalau agent standar ya wis waktunya naik UM ya naik UM, tapi nggak ada prestasi Star Club. Agent melulu hadir sistem setiap tahun nongol juga wajahnya, tapi setiap tahun juga konsisten. Apinya 100 juta. Tahun depan 100 juta lagi. Tahun depan 100 juta lagi. Nggak apa-apa. Tapi ya ini tadi berarti kan agent melulu ya, agent mandek. Nah kalau di sini nggak ada pasti ya. Nggak ada. Agent yang berhenti di tengah jalan. Nah ini nih, kenapa kok kita ini harus jadi agent Star? Ya, why kita harus jadi agent Star? Nah kita lihat video dulu ya.